apakah interview ini, media-media ini pasti ada di pihak kita? Nah, teman-teman pasti akan bertanya, ini kan Mbak Kontreng memang biar sengaja diwawancara. Betul, biar sengaja diwawancara. Tetapi misi saya, biar saya sengaja diwawancara ini berharap suara kita sebagai ART yang ada di Hong Kong, ya kan, itu yang selama ini kita perjuangkan, kita demo, kita sampaikan secara lantang ini belum didengar, biar digaungkan kembali. Jadi jangan salah, itulah kesempatan kita. Jadi bukan berarti terus ini diwawancarai sebagai Kontreng sendiri, tidak. Saya selalu ingat bahwa perjuangan saya ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Karena kita satu kontrak, teman-teman ya. Kita itu satu kontrak. Baik warga negaraan Anda apa kesini menjadi PRT, itu satu kontrak, jangan salah ya. Jadi perjuangan kita sama, cuman jalannya berbeda, seperti itu aja. Dan kebetulan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi spotlight. Jadi ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya membawakan suara-suara kita yang belum didengar ini tadi. Tetapi tetap tidak mengurangi esensi dari progresif kita, ya kan? Kalau masalah peraturan, kita nggak bisa membangkang. Peraturan bukan hak kita untuk menentukan, ya kan? Peraturan adalah haknya pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan dan imbangan antara fakta dan opininya. Jadi itu tugas kita. Kenapa sih saya lebih melenturkan, menyentuh ke arah kemanusiaannya? Karena kalau kali ini kita mengarah ke materi atau ke peraturan, sudah lama kita berjuang dengan peraturan dan kita dibenturkan dengan peraturan, akhirnya keras sama keras, apa yang kita dapat? Nggak dapat. Sementara kali ini kita lebih mengarah ke kemanusiaannya, itu yang saya bawa. Nah, teman-teman pasti akan bertanya ya, Mbak Kontreng sekarang apa jadi orang sibuk? Enggak juga ya, tidak ada. Saya tetap sama sibuknya, saya ya tetap sibuknya bekerja seperti halnya teman-teman lainnya. Itu semua tidak merubah posisi saya ya. Jadi teman-teman nggak usah jangan kaget. Nah, terus ini saya juga mau berbagi masalah interview ya. Nah, interview kemarin sama Ming Pao itu saya sangat mengapresiasi ya dari Ming Pao. Beliau memberikan kesempatan saya untuk menyuarakan semua yang notabene mungkin saya menampung ya dari teman-teman, masalah dari teman-teman. Nah, dan itu sangat bagus tulisannya, sangat semuanya tidak ada yang tidak ada yang dipotong ya, dikemas dengan sangat bagusnya dan mampu memberikan respon positif pada majikan-majikan yang membacanya. Meskipun saya tahu tidak semua majikan itu mau merespon positif juga. Karena mereka akan berpikir begini, emangnya siapa lu itu cuma pembantu coy, kamu ngajarin kita ya. Nah, masih ada juga sih majikan yang seperti ini dan akan tetap ada ya kan. Nah, dan kemarin ini juga dari radio, mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, radio ini hanya menanyakan alasan kenapa ada video tersebut ya kan. Nah, dan saya menyampaikan bahwa memang karena saya menjadi konseling di mana mendengarkan keluhan teman-teman, sehingga timbullah keinginan untuk menyampaikan ekspresi perasaan kita sendiri ya. Perasaan saya sendiri terutama gimana marah itu kan. Nah, jadi kan kenapa kalau kita perasaannya marah, kan otomatis ekspresinya ya harus marah, malah masa ekspresinya ketawa ya kan. Kan nggak lucu gitu loh. Nah, tetapi jauh hari sebelum tanggal 7 itu, pas tuh tanggal 7 itu kan ada video yang 10 menit juga menyatakan hal yang sama. Jadi tanggal 7 itu ada 2 upload video di sore hari dan juga malamnya. Nah, malamnya itu ternyata yang menjadi atensi atau perhatian bagi seluruh orang Hong Kong, hingga akhirnya diambil oleh orang Hong Kong untuk di-share di grup majikan. Nah, pastinya siapa sih grup majikan ini? Silahkan Anda cari sendiri. Sudah pernah ada yang upload kan grup majikan seperti apa ini. Saya nggak mau ngomong ya, dan saya nggak mau menjadi satu orang yang judgmental ya. Kita berusaha untuk tidak judgmental ya, teman-teman juga harus belajar ya. Mari kita untuk belajar menunjukkan hal positifnya saja, yang negatif kita hindari aja. Terus apakah interview ini, media-media ini pasti ada di pihak kita? Nah, teman-teman pasti akan bertanya, ini kan Mbak Kontreng memang biar sengaja diwawancara. Betul, biar sengaja diwawancara.
Tetapi misi saya, biar saya sengaja diwawancara ini, berharap suara kita sebagai ART yang ada di Hong Kong, ya kan, itu yang selama ini kita perjuangkan, kita demo, kita sampaikan secara lantang ini belum didengar, biar digaungkan kembali. Jadi jangan salah, itulah kesempatan kita. Jadi bukan berarti terus ini diwawancarai sebagai kontreng sendiri, tidak. Saya selalu ingat bahwa perjuangan saya ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Karena kita satu kontrak, teman-teman ya. Kita itu satu kontrak. Baik warga negaraan Anda apa kesini menjadi PRT, itu satu kontrak, jangan salah ya. Jadi perjuangan kita sama, cuman jalannya berbeda, seperti itu aja. Dan kebetulan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi spotlight. Jadi ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya membawakan suara-suara kita yang belum didengar ini tadi. Tetapi tetap tidak mengurangi esensi dari progresif kita, ya kan? Kalau masalah peraturan, kita nggak bisa membangkang. Peraturan bukan hak kita untuk menentukan, ya kan? Peraturan adalah haknya pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan dan imbangan antara fakta dan opininya. Jadi itu tugas kita. Kenapa sih saya lebih melenturkan, menyentuh ke arah kemanusiaannya? Karena kalau kali ini kita mengarah ke materi atau ke peraturan, sudah lama kita berjuang dengan peraturan dan kita dibenturkan dengan peraturan, akhirnya keras sama keras, apa yang kita dapat? Nggak dapat. Sementara kali ini kita lebih mengarah ke kemanusiaannya, itu yang saya bawa. Nah, jadi saya lebih melenturkan dan lebih memfleksibelkan, tetapi tetap tidak keluar dari jalur-jalur visi misi yang sebelumnya. Nah, itu ya. Terus kemarin bagaimana sih Mbak Kontreng pengalamannya di diwawancarai TV dari iCable? Nah, ini perlu hati-hati ya, karena media-media ini ada yang fully support, ada juga yang tidak. Pertanyaan sebelumnya beliau mengirimkan list ke saya, tapi ternyata pertanyaan itu tidak sedikit pun masuk di sana. Bayangkan, pertanyaannya sangat menjebak. Kalau Anda kurang hati-hati menjawab, tergelincir. Tapi syukur, alhamdulillah saya menjawabnya dengan jawaban yang tanpa mengurangi wibawa kita sebagai PRTA, tidak sekedar Indonesia tapi keseluruhan. Jadi saya yakin apa yang saya sampaikan, dan saksi hidupnya adalah bosnya Bandung Enterprise. Kenapa saya memilih agen Bandung dan kenapa saya memilih di kantor agen Bandung? Of course, karena saya membutuhkan saksi, saya membutuhkan seseorang di sana yang menjadi saksi hidup saya, bahwa saya diwawancarai dan bagaimana cara saya menjawab saya, dan ada rekod kamera di sana. Jadi saya tidaklah mau diwawancarai di luar dengan sendiri tanpa orang. Kenapa saya mengajak Mbak Yuni? Karena beliau harus hadir di sana sebagai saksi hidup apa yang saya sampaikan. Itu saya. Terus bagaimana dengan interview dengan Hong Kong Press? Hong Kong Press lebih beda lagi, karena Hong Kong Press itu cara penyampaiannya itu berbeda lagi. Justru saya kemarin ada ide, kenapa sih bikin video yang mana untuk membuat ungkapan itu dengan kalimat seperti itu, justru karena dari Hong Kong Press. Hong Kong Press yang menyatakan ada pernyataan, please be kind to domestic helper dari Labor Department. Please be mutual respect, much more understanding. Disinilah kenapa ide itu keluar, yang sebenarnya saya tidak ingin viral untuk diri saya, tetapi pesan itu minimal tersampaikan. Seperti yang 1 bulan sebelumnya saya sudah membuat video-video yang berdurasi 10 menit. I want the message delivered to the employer ears. Who going to deliver it? Which hand to deliver it? I don't care. Nah, itu sudah pernah saya ucapkan. Dan bahkan saya membawa sosial status, ya kan, dimana virus itu seperti halnya tidak mengenai majikan tapi mengenai pembantu, itu udah 1 bulan lalu, ya kan. Hingga akhirnya disinilah kesempatan untuk kita menyampaikan suara hati kita. Jadi saya ini tidak atas diri saya sendiri ya. Saya membawa nama siapapun dari kita, seorang ART yang ada di Hong Kong yang memiliki kontribusi bagi keluarga majikan termasuk ekonomi.
Kenapa demikian? Coba kalau majikan itu nggak ada pembantu, majikan nggak bisa kerja loh, ya kan? Memang dengan adanya pembantu juga akan diimbangi penambahan pengeluaran, diantaranya otomatis tambah lagi satu orang di anggota dalam keluarganya, tambah lagi membayar gaji dan juga bil-bil lainnya. Tapi kan itu imbangan seperti itu, ya kan? Dan setiap hari kita berhak untuk berbicara. Nah, kalau kalian membandingkan gaji kalian dengan gaji di Indonesia, itu berbeda. Ingat, jangan membandingkan gaji Anda dengan gaji di Indonesia atau kebutuhan Anda di sini dengan kebutuhan di Indonesia. Bayangkan sekarang MTR saja juga naik, ya kan? Nah, dari sini kita di sini 4.630 itu gaji kotor loh, Rek, ya, bukan gaji bersih loh. Jangan disamakan, sekali lagi jangan disamakan. Apalagi ada kemarin yang sangat menyayangkan seorang masih WNI acting demikian. Kenapa saya tidak menanggapi? Ya karena memang tidak perlu untuk ditanggapi, ya kan? Karena misi saya sudah jelas dan saya tidak bisa mengontrol reaksi ataupun respon siapapun, terlepas kewarganegaraan Anda apa, termasuk warga lokal maupun warga kita, ya kan? Kalian mau membenci saya, justru tidak ada masalah, di situ akan menjadi satu koreksi buat saya lebih baik. Dan saya tidak bisa memaksa Anda untuk menyukai saya, ya. Nah, sekali lagi, justru adanya kali ini saya manfaatkan sebaik mungkin untuk membawakan suara yang terpendam. Yang kedua adalah menjadikan diri saya untuk lebih baik dan tetap belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati dan tidak seperti yang kalian inginkan. Tetapi kalau kontreng sendiri, ingat, kontreng tetap sombong. Kontreng tidak akan berubah, kontreng tetap sombong, kontreng tetap judes, kontreng tetap konsletor. Ingat, kontreng tetap kontreng, tetapi di saat kontreng berperan sebagai perwakilan PMI, kontreng akan menjadi dua orang yang berbeda. Anda main halus, saya pun oke. Anda main kasar, saya ikuti mainnya Anda.